Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fatimah. Saat ini saya bertugas di SMA Ma'arif Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengampu pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta 2023. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek bimbingan klasikal dengan topik gaya belajarku, metode PBL, dan teknik diskusi. Berikut ini adalah identitas diri saya. Nomor peserta 201503137041. Nomor induk mahasiswa 232116322. Atas nama Ade Fatimah, Prodi Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk menayangkan profil sekolah saya kepada Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan. SMA Ma'arif Bulakamba terletak di Jalan Raya Luwung Ragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 1989 dengan luas tanah 3.350 meter persegi yang terdiri dari 10 ruang kelas. Selama 35 tahun ini, SMA Ma'arif terus melakukan perbaikan sarana prasarana sekolah. SMA Ma'arif terdiri dari 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS untuk kelas 12, 11 menggunakan fase F, dan 10 menggunakan fase E. Demikian profil sekolah SMA Ma'arif Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, Ibu minta salah satu kalian di tempat duduk itu untuk memimpin doa supaya pembelajaran atau layanan hari ini bisa berjalan lancar. Dari Mas Bowo, silakan memimpin doa. Jadi pada siap doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum memulai, Ibu akan mengabsen ya, atau membacakan kehadiran kalian barangkali ada yang tidak berangkat. Ibu absen dulu satu-satu. Jumlahnya berapa kelas ini? 36. Tapi kalau Ibu lihat di sini cuma 32. Berarti ada 4 orang yang tidak berangkat atau tidak hadir. Oke, di sini Ibu mau cari tahu yang namanya Neswa Aziza ada? Hadiro, oke. Bawa Bruno ada? Hadir, oke. Dina Mareta ada? Ada ya, oke. Berarti ini yang udah hadir siapa? Apa itu Kafka? Terus siapa lagi? Pasha. Pasha kenapa? Ya. Alji. Panjatan. Satunya lagi siapa? Sakit, oke ya. Sekarang sudah Ibu absen.
Gaya belajar itu apa sih Bu? Terus buat apa? Ya. Jadi tujuan Ibu di sini mengadakan pembelajaran layanan bimbingan klasikal biar kalian itu tahu, apalagi kalian sudah kelas 11, jadi harus tahu saya itu termasuk gaya belajar yang seperti apa. Biar kalian itu bisa membedakan plus tahu karakter dan kemampuan kalian. Oke? Sudah siap? Siap. Baik. Kayaknya sebelum kita mulai kita SPG dulu. Oke ya? Silakan berdiri saja. Kalau dibilang kalian tahu lagu Kalau Kau Suka Hati? Oke. Jadi nanti pas terakhiran kalau kau suka hati semuanya berarti boleh. Oke ya. Harus semangat kalau memang kalian sudah siap. Oke, kita mulai ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Terima kasih. Kayaknya semuanya sudah sangat-sangat semangat ya, walaupun dari ini sudah menunjukkan pukul yang sangat siang ya, sudah jam 12. Oke. Sekarang Ibu mulai saja dengan tujuan Ibu tadi Ibu ulangi kembali. Topik Ibu adalah gaya belajar atau gaya belajarku, di mana tujuan dari gaya belajar atau topik Ibu ini adalah supaya kalian tahu karakter dan kemampuan kalian termasuk gaya belajar yang mana. Nah, jadi sebelum Ibu mulai, apa kalian pernah dengar tentang gaya belajar? Pernah ya? Yang kalau suka mendengarkan namanya apa? Auditori. Kalau yang suka melihat? Visual. Berarti sebelum materi ini kalian sudah punya gambar? Ya. Oke. Jadi Ibu mau menunjukkan PPT, nanti dilihat ya, PowerPoint. Apa sih gaya belajar ada berapa? Nanti setelah PPT Ibu lanjut melihat tayangan video. Nah. Oke ya, ini Ibu perlihatkan apa itu gaya belajar. Ya, yang pertama, gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, berproses, dan mengerti suatu informasi. Oke. Macam-macam gaya belajar. Di situ ada 3 ya. Visual, auditorial, dan juga kinestik. Oke. Selanjutnya visual adalah gaya belajar visual mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat, warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar menonjol dalam modalitas ini. Oke, biasanya dengan kita melihat, belajar yang suka melihat daripada mendengarkan, berarti itu termasuknya visual. Yang kedua adalah auditorial ya. Gaya belajar
belajar auditorial mengakses segala yang diciptakan maupun diingat, musik, nada, irama, dan suara menonjol di sini. Berarti cara belajarnya, kalau ada orang belajar membaca buku dengan memakai handset atau menyalakan salon yang gede, ya, yang besar, terus kamu merasa nyaman, lebih fokus, berarti itu gaya belajar auditorial. Oke, yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik itu mengakses segala jenis gerak dan emosi diciptakan maupun diingat. Gerakan, koordinasi irama, tanggapan, emosional, dan kenyamanan fisik menonjol di sini. Oke. Apa itu manfaat dari gaya belajar visual? Atau semuanya? Yang tiga. Diingat, barangkali nanti ada di LKU. Ya. Yang pertama adalah memaksimalkan potensi belajar Anda. Ya. Biar maksimal. Kalau kalian tahu gaya belajar kalian, insya Allah nanti lebih baik lagi sesuai dengan karakter dan kemampuan kamu. Yang kedua, sukses pada semua tingkat pendidikan. Karena kalau kita sudah tahu, pasti kita akan lebih ditonjolkan lagi. Ya. Yang ketiga adalah memahami cara belajar terbaik dan bisa mendapatkan nilai lebih baik pada ujian dan tes. Kalau kita sudah tahu, misal Najwa itu lebih suka belajar dengan visual, melihat. Jadi Najwa itu karena lebih suka visual, biasanya dia itu nggak fokus dengan auditori. Ya. Berisik lah, berisik, ya. Jangan, saya nggak bisa, saya nggak fokus. Jadi orang itu beda-beda. Yang keempat adalah mengatasi keterbatasan di dalam kelas. Ya, itu karena sudah mempunyai kemampuan dan karakter masing-masing. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Dan yang keenam, mempelajari cara terbaik menggunakan otak yang dimiliki oleh setiap individu. Yang terakhir, mendapatkan wawasan kekuatan serta kelemahan diri kita sendiri. Terima kasih. Oke ya, sudah tahu ya, ini dari PPT berarti ada 3 gaya belajar. Ya. Yang pertama, visual. Visual itu apa? Melihat. Yang kedua, auditorial. Yang ketiga, kinestetik. Coba contoh dari kinestetik itu apa? Mana Mbak Wina, tahu nggak? Contohnya gimana? Gerakan sebesar kan ibu menjelaskan, terus dia hanya sambil menutup kain jarak sedikit, biasanya kan masih Ya, nanti ibu lebih lanjut lagi setelah kalian melihat tayangan video. Mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktek. Ada juga yang menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu nih, gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Bukan nada ataupun irama suara. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. 7. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8.
mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya, tipe kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdialog lama. Kalau memiliki karakteristik berikut berarti kamu termasuk tipe kinestetik. 1. Menyenangi belajar dengan metode praktek. 2. Kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. 4. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah, setelah kamu memahami tipe-tipe pembelajaran diri kamu, gali saja di dalam tentang kebiasaan-kebiasaan dan metode mana yang dirasa paling sesuai. Kamu bisa untuk meningkatkan atau mengupdate diri kamu dengan pelatihan-pelatihan secara online hingga prestasimu bisa lebih baik lagi. Sudah selesai? Ya. Bagaimana setelah melihat tayangan video? Sudah bisa membayangkan kira-kira kalian itu termasuk berikutnya gaya belajar yang apa? Ya, oke. Jadi dari tayangan PPT yang pertama dan yang kedua adalah video, ya. Nanti setelah ini tolong bikin kelompok, ya, terdiri dari 5 ataupun 6 anak, ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kelompok saja karena jumlahnya 32. Nanti ada yang 6. Di sini nanti ibu bagi lembar LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Di sini nanti silakan kalian kerjakan soal yang ibu bagi di sini di kertas. Nanti jika ada yang nggak paham atau kurang paham, nanti bisa tanyakan langsung sama ibu, ya. Silakan dibentuk kelompok sendiri atau mau absen di kelompok sendiri, ya. Silakan yang mau. Yang sudah daftar silakan dilihat dulu. Boleh dilihat di HP, tapi boleh. Kalau masih ada yang kurang paham. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan diisi. Yang tidak tahu tanya sama ibu atau lewat HP bisa. Nanti salah satu atau salah dua dari kalian maju presentasi dengan apa yang kalian isi. Presentasinya semuanya maju.
silakan dikerjakan. Ibu bagi satu-satu. Ini nanti langsung kalian tulis misal Maisarah. Belajar di sini. Nanti setelah sudah selesai semuanya, tempel sesuai yang ada di papan. Kelompok 4 ini 1, Tulis kelompok berapa? Kelompok kalau yang lebih tahu video sesuai dengan PPT atau video yang tayangkan lingkanya sama. Aca sukanya belajar apa tadi? Bisa sukanya visual. Aurel sukanya visual juga. Diva sukanya apa? Visual. Kalau Kaila sukanya apa? Auditori. Berarti nanti 5 anak itu beda-beda. Ini yang 3 sama. Oh, berarti auditori 2. Kalau visualnya 2, kamu harus sayang. Visualnya 3. Jadi nanti ditulis. Ya. Kasih alasan. Perhatikan soal nomor 3. Kalian termasuk contoh gaya belajar apa? Berarti dari 5 anggota ini tanyain satu-satu. Sukanya apa? Nanti ada tulis alasannya apa. Baik, kelompok 1 mau nanya lagi. Ibu, apanya dari individu kelompok ini tuh semuanya suka apa kayak kesalahan dia. Ya, kalau satu kelompok sama gaya belajarnya berarti 1. Kalau bisa 3-3-nya berarti termasuk orang yang jenius, bisa gaya belajar apa aja. Kalau ibu pribadi bisanya itu melihat dan mendengar. Tapi kalau domestik ibu kurang bisa.
Kelompok berapa Mbak? Lebih nyaman belajar di Sudah kalian pasang sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Di sini ada kinestik atau gerakan ya. Ada 4 anak. Di sini yang auditori ada 9. Berarti sisanya di visual. Ibu pribadi bisa dua-duanya ya. Auditori dan juga visual. Kalau ini berarti luar biasa. Ya. Saya mau dia belajarnya sambil goyang ya. Silakan presentasikan tadi lembar LKPD kasih kelompok berapa yang mau maju dulu. Nanti kita 2 kelompok. Ya, siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1, 2 sampai 6 siapa yang mau maju dulu? Kelompok 1. Ayo kelompok 1 berarti semuanya maju. Anggotanya semuanya maju dan berdiri. Kertasnya di bawah. Nanti yang lain mendengarkan dan boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil kegiatan kelompok kami Dari kelompok berapa? dari kelompok 1. Nama-namanya siapa saja? Saya Jaya Sakitri, Oke. saya Nisulan Eri, Oke. Sampingnya. saya Bizaria Sasalara Gila, saya Imratul Aziza, saya Siti Salifah, Dan saya Naswa Aziza. Oke. Lanjut. saya akan Untuk membawa poin pertama, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusinya. 1. Apa yang kalian ketahui tentang baik belajar? Cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. 2. Apa yang kalian ketahui tentang baik belajar atau auditori? Model pembelajar auditori adalah model di mana seorang menyimak informasi melalui apa yang ia dengarkan. 3. Kalian termasuk tipe gaya belajar apa? Beri alasan. Kami setuju bahwa kami suka gaya belajar visual. Semua anggota lebih suka dengan gaya belajar visual karena lebih memiliki ketenangan, tidak suka keramaian, dan kebersihan. Apa manfaat yang bisa diperoleh jika kita mengetahui gaya belajar? Lebih percaya diri dan menjaga diri, menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa. Sekian dari kami, ada yang mau ditanyakan? Yuk, dari kelompok lain ada yang mau nanya enggak? Bisa kenapa semuanya milih gaya belajar visual? Apakah pernah mencoba gaya yang lain, gaya belajar yang lain dan itu tidak fokus atau apa? Ayo cuma dari kelompok lain. 1, 2, 3. Beda. Berarti sudah semua ya. Untuk kelompok 1. Kami diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
auditori. Alasannya karena merasa lebih fokus jika belajar dengan menggunakan mesin. 4. Manfaat apa saja yang bisa diperoleh jika Anda mengetahui gaya belajar? 1. Meningkatkan efektivitas belajar. 2. Memudahkan untuk meningkatkan nilai atau tes. 3. Mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Di kelompok yang keempat itu ada dua gaya belajar, auditori sama visual. Apa ada yang mau ditanyakan? Yang visual itu berapa orang? 3. Siapa aja? Aurel, Diva, sama Laila. Kalau visual, oh tadi visual. Iya, tadi auditori. Laila sama Bella, Maisaro. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ibu yang nanya. Pernah nggak mencoba gaya belajar yang lain dari yang kalian suka? Misal tadi Laila bisa visual atau auditori, nyoba yang lain, kinestetik atau sebaliknya. Pernah? Pernah. Bisa? Ya, bisa ya. Oke. Silakan Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi topik yang Ibu sampaikan tentang gaya belajar, kalian sudah tahu ya. Lebih tahu kemampuan kalian, lebih tahu karakter kalian, termasuk gaya belajar yang mana. Kalau sudah tahu, kalau ada teman kalian yang gaya belajarnya beda sama kalian, jangan suka bahasa orang sekarang membuli apa. Kamu kalau belajar sambil dengerin musik, kalau saya nggak bisa. Saya itu belajar lebih suka di ketenangan. Kalau ketenangan maksudnya apa? Visual ya. Biasanya umumnya orang itu suka belajarnya atau kebanyakan itu yang visual, nah, dibanding auditori atau kinestetik. Yang jarang sekali adalah kinestetik. Oke. Dari topik yang Ibu sampaikan dalam materi ini, pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Lebih mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Lebih Mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Yang lain, manfaatnya apa setelah adanya materi atau tahu gaya belajar ini? Lebih mudah untuk dipahami dalam belajar. Kita lebih mudah ya untuk tahu belajarnya nanti gimana. Oke. Yang ketiga, lebih percaya diri karena sudah tahu ikutnya gaya belajar yang mana. Oke. Setelah adanya lembar LKPD dan Ibu menanyakan apa manfaatnya, di sini Ibu akan membagi hasil ya. Jadi di sini ada pernyataan selama kegiatan kalian itu merasa bagaimana? Apa ada manfaatnya sesuai tadi? Jadi kamu cantumkan di lembaran ini. Nah.
gaya belajar kalian yang lama. Barangkali untuk kedepannya kalian bisa sukses dengan tahu gaya belajar